Kayak saya ngerasa udah pacaran 2 tahun tapi dia masih belum terbuka. Apalagi kan orang tua saya ketat ya mas. Iya. Gimana nanti kalau misalkan tahu kalau beda agama? Nah itu yang bikin saya bingung mas. Dia minta putus karena beda agama, tapi malah jalan sama cewek yang berhijab. Tapi saya kalau udah benar-benar fasih tentang Islam, saya sudah niat buat nikahin dia mas. Nikahin dia? Ya. Kamu tiap hari diem-diem ketemu orang tuanya? Enggak mas, saya nggak diam-diam. Gak diem-diem? Enggak, tadi malam saya baru dari rumahnya. Ini Rizka kan? Bukan mas, Nabila. Oke, ini ada Rizka di sebelah saya dan juga Novan. Novan. Rizka, kamu yang minta untuk datang ke sini ya, berarti Iya. bawa pacar kamu ya? Iya mas. Kenapa? Kamu ada masalah, Novan? Masalah karena gimana ya? Kan baik-baik aja. Ah, Nggak tau-taunya dia ngajak saya ke sini. Mau ngapain? Ya enggak mas, aku kan yang kurang yakin gitu sama Iya. yang dia ngomong kemana sama aku. iya. Karena memang kita ada masalah gitu sih di rumah. Kan kita udah pacaran lagi. Aku juga udah minta Ya maaf. nggak bisa dong, aku kan belum yakin. Aku Oh, ngerasa udah minta maaf? Iya, udah minta Berarti maaf. kemarin sempat terjadi apa? ya ada mas, pokoknya tuh kayak aku ngerasa dia ngebohongin aku. Oke, kamu udah minta maaf, tapi kamu masih belum yakin? Iya, Oke, sekarang berarti dari Rizka ya? iya. Mas, tunggu. Kan kita udah baikan lagi. Ya kita udah iya, pacaran kan lagi. aku kan mau tahu semuanya yang bener. Udah pacaran lagi? Oh, jadi Iya, sempat putus kemarin? Sempat. Udah pacaran lagi? Ya, tapi udah baikan mas. Udah, ya udah mungkin ada yang kurang yakin kali. Iya. Ya, oke ya. Tenang kamu ya, tenang. Oke. Rizka, tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan yang bulat dan kulit api, lo harus tidur. Untuk orang yang sesentuh, dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Ada masalah apa, Rizka? Ini mas, aku kan strict parent ya mas. Keluarga aku tuh nggak boleh aku pacaran. Jadi aku backstreet pacaran sama dia. Oh, dulu backstreet? Iya mas. Ya tapi saya bingung mas. Kayak agama dia tuh apa gitu. Kayak saya ngerasa dibohongin. Agama siapa nih? Agama pacar saya. Oh, tunggu. Kamu nggak tahu agama pacar kamu? Nggak, saya tahu awalnya Islam. Hmm. Tapi semenjak ada masalah gitu, kayak saya nemuin sesuatu gitu. Oke, pelan-pelan. Lo tadi backstreet. Terus nggak boleh pacaran, jadi orang tua lo nggak tahu lo pacaran? Apa tahu? Nggak tahu sama sekali. Kenapa nggak boleh pacaran? Nggak tahu ya mas, mungkin masih terlalu muda atau gimana gitu. Lo umur berapa sih? 18. 18 tahun. Orang tua bilang apa sama lo? Pokoknya aku belum boleh pacaran sampai aku kerja dulu atau kuliah dulu Oh gitu. ya? Terus lo pacaran udah berapa lama nih? Udah 2 tahun lebih mas. 2 tahun lebih. Dan setahu lo agama pacar lo Islam. Islam. Oke, tapi lo bilang tadi menemukan sesuatu. Gimana ceritanya? Ya kan orang tua saya jadi tahu mas kalau saya pacaran. Oh, ketahuan. Iya. Terus? Jadi saya kabur ke rumah dia 3 hari. Oke, tunggu. Jadi cowok kamu tuh tinggal di mana jadi? Sama bapak ibunya gitu? Enggak, dia tinggal sama kakak-kakaknya. Kamu nginep di kamar siapa tuh? Di kamar yang kosong mas. Oh gitu, enggak satu kamar kan? Enggak. Oke, terus? Terus waktu dia lagi keluar, kan saya beres-beres kamar semuanya ya mas. Oke. Terus saya ngeliat rapotnya dia. Nah, Terus saya ngeliat identitasnya dia, agamanya itu bukan Islam. oke, ngeliat raportnya dia. Iya, Tertulisnya bukan Islam. iya, Apa? Katolik. Selama 2 tahun pacaran kamu baru tahu kalau cowok kamu beda agama gitu? Iya, Bukan kayak gitu sebenarnya. Ini salah paham aja. Tapi rapor ada agamanya mah? Dia Ada ya? salah lihat kan mas. Terus kamu kaget? iya. Apa yang kamu pikirin? Kayak saya ngerasa udah pacaran 2 tahun tapi dia masih belum terbuka. Apalagi kan orang tua saya ketat ya mas. Iya. Gimana nanti kalau misalkan tahu kalau beda agama? Orang pacaran aja belum boleh gitu ya? Iya, Terus kamu ngomong sama pacar kamu ini? iya. Tapi dia malah marah-marah ke saya. Pokoknya saya dibentak-bentak, dia kayak nggak mau kasih tahu yang benernya tuh kayak gimana gitu mas. Habis itu dia malah mutusin saya, terus akhirnya saya dia pergi. Tapi seminggu kemudian tuh dia datang minta maaf buat ngajak balikan.
Terus kamu mau? Iya mas, karena saya masih cinta sama dia, kayak udah 2 tahun udah saya ngerasa hancur kalau tanpa dia gitu mas. Saya pikir juga nggak apa-apa ya mas beda agama. Soalnya kan banyak orang di luar sana yang beda agama juga. Oh jadi kamu saking cintanya sama cowok kamu nih? Iya, Tapi sekarang orang tua kamu taunya kamu pacaran apa enggak? udah enggak. Makanya saya bingung mas, orang tua saya kan taunya saya udah putus. Tapi saya lanjut lagi. Apalagi kan beda agama nih. Kalau ketahuan gimana nanti? Makin jadi lagi deh kayaknya. Abis 3 hari saya nginep di rumah dia, saya pulang ke rumah. Itu nangis-nangis. Orang tua saya tahu lagi kalau saya masih pacaran sama dia Orang mas. tua kamu mana nggak kamu kabur 3 hari dari rumah tuh? Marah. Terus? Akhirnya saya disuruh telepon pacar saya depan orang tua saya. Untuk minta putus langsung. Padahal kamu udah putus tuh itu. Udah putus tapi saya balikan lagi. Balikan lagi. Ya orang tua kamu nggak tahu tuh. Iya nggak tahu. Ya terus saya sekarang berdoa aja sama Tuhan. Semoga ada jalan yang baik supaya bisa lebih direstuin, apa mungkin pacar saya bisa masuk ke agama saya. Tapi setelah saya balikan sama dia nih mas, dia kayak berubah gitu. Dia lebih suka marah-marah, suka pergi tanpa bilang, nggak ada kabar. Jadi saya bingung ini harus gimana mas. Apalagi kemarin teman saya yang kasih tahu kalau misalkan teman saya ngeliat dia di Pejaten Village. Ngeliat dia tuh siapa? Pacar saya sama cewek lain. Sama cewek lain? Iya. Terus? Saya nggak tahu mas, dia hijab tapi mereka cuma berdua. Oh ceweknya hijab? Nah itu yang bikin saya bingung. Karena kemarin dia waktu mutusin saya karena alasannya beda agama. Terus minggu lalu kemarin dia ngomong, apa kita putus aja kali ya? Apa alasannya? Beda agama. Oh dia sempat ngomong lagi? Iya. Tapi nggak jadi putus? Saya mohon-mohon untuk akhirnya nggak jadi putus. Nah itu yang bikin saya bingung mas. Dia minta putus karena beda agama, tapi malah jalan sama cewek yang berhijab. Salah lihat kali itu, bukan saya. Oh gitu? Iya. Lo nggak pernah ke Pejaten Village? Nggak pernah. Lo tinggal di mana? Tinggal Pasar Minggu. Pasar Minggu? Iya. Oh, Nggak pernah ke Pejaten Village. Enggak, Belum nggak pernah. deket. Iya. Oh itu sempet dapil gua, cuman gua sempet ke rumah-rumah warga tuh di belakang Pejaten Village tuh. Iya, kemarin tetangga saya juga ada yang bilang katanya Mas Uya main ke Unas datang ke rumah-rumah warga kan? Unas maksudnya dekat Unas? Iya, dekat Unas. Iya iya. Iya bulan lalu. Kalau nggak salah Mas Uya mau nyalonin jadi anggota DPR. Insya Allah. Untuk daerah dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat sama luar negeri. Oke. Kamu daerah mana Pasar Minggunya? Pasar Minggu Pejaten. Pejaten mana? Duren Gede. RW mana? RW berapa? RW 2. Mau saya datangin nggak warganya? Boleh. Oh boleh, nanti saya datang ke rumah kamu. Kalau warga-warga lain yang Jakarta Selatan, Jakarta Pusat mau saya datangin, saya datangin. Surya Utama akan datang di situ mendengar keluhan warga. Iya kan? Oke, tapi kamu benar nggak pernah ke Pejaten Village itu? Enggak, Mas. Masa nggak pernah? Iya, nggak pernah. Maksudnya 2 bulan ini emang nggak pernah. Jadi dia salah lihat? Iya, salah lihat. Oke. Jadi sekarang apa yang kamu rasakan nih, Rizkan? Saya nggak tahu ya mas, soalnya saya udah pacaran 2 tahun sama dia, saya udah sayang banget, saya udah ngorbanin semuanya, saya udah ngelawan orang tua saya. Jadi kamu mau terus pacaran sama dia? Iya, Kamu sekarang berarti apa? SMA atau udah kuliah? tahun ini lulus. Tahun ini lulus. Terus rencananya kamu mau ngapain selanjutnya habis lulus? Saya rencananya mau kuliah sambil kerja aja mas. Kenapa gitu? Soalnya kan kata orang tua saya kalau saya udah kerja saya boleh pacaran. Oh gitu? Demi si Novan nih? Iya. Tapi kalau sampai orang tua kamu tetap nggak setuju, karena kan Novan beda agama nih. Ya udahlah mas, saya mau kawin lari aja kali ya. Capek dong kawin lari. Iya, kawin lari nanti yang kawinin lari, saksinya lari gitu. Gimana kan ya, dapat mas kawin gitu kan cepet gitu kan nggak enak gitu kan. Mendingan kawin duduk ya kan. Iya. Bukan gitu mas. Oh gimana? Maksudnya kawin lari tuh kawin tanpa sepengetahuan orang tua. Oh iya kan saya bercanda doang. Saya cuma bercanda. Maksudnya jangan bercanda dong mas, saya kan serius, ini masalah hidup dan mati saya. Oh iya. Dia emang orangnya serius banget, Mas.
Oh, serius banget, nggak bisa dibercandain. Buat saya masalah cinta bukan buat masalah dibercandain, Mas. Bener sih. Oke, sekarang kamu mau ngomong apa nih sama Novan ya? Novan, aku tuh cinta banget sama kamu. Aku tuh pengen kita akhirnya tuh bareng-bareng terus walaupun beda agama. Menurut aku semua Tuhan baik ya. Dan aku harap nanti kedepannya kita punya Tuhan yang sama. Dan setiap malam aku selalu berdoa biar kita selalu sama-sama dan bisa berdoa di satu Tuhan yang sama. Apa doa kamu? Ya Allah, semoga Mama sama Papa bisa ngizinin aku pacaran. Dan semoga Allah beri keajaiban kalau misalkan Novan bisa memeluk agama yang sama kayak aku. Novan, jujur please. Yang kemarin kamu jalan di Pejaten Village itu siapa? Oke, kalau begitu untuk orang yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Susah emang, kadang-kadang gini. Waktu saya SMA juga, saya pernah punya pacar. Itu juga orang tuanya nggak setuju. Tapi bukan nggak setuju sama sayanya, karena emang dia belum boleh pacaran. Jadi pacaran memang backstreet, diam-diam saya ingat. Dan waktu SMP juga saya pernah dulu namanya pacaran, beda agama juga. Ya dulu boro-boro ketemu orang tuanya, nggak beda agama juga dulu saya emang nggak boleh, orang anaknya masih nggak boleh pacaran gitu kan. Jadi diam-diam. Tapi kan seumur kamu nih masih 18 tahun ya, perjalanan masih panjang. Ya deket, suka sayang sama orang ya mungkin ya boleh-boleh aja. Tapi jangan menjadikan apa ya, seakan-akan itu adalah serius. Dia pasti jadi suami saya, jadi pacar saya. Jalan kamu masih panjang. Nggak mau, saya nggak bisa kayak gitu. Oh gitu, gimana? Buat saya pacaran tuh buat menuju ke pernikahan. Ya cuman gini. Jadi PR kamu tuh banyak. Kamu sekarang pacarannya kan belum boleh sama orang tua. Apalagi orang tua kamu tahu kamu beda agama gitu kan. Bukan perkara yang gampang, tapi ya udah, kalau kamu yakin, jalanin aja hidup kamu. Dan tapi intinya kamu harus tahu konsekuensi dan resikonya, itu aja. Karena biar gimana pun kan kamu masih di bawah naungan orang tua. Orang tua masih membiayai kamu masih sekolah, dia bayarin orang tua kamu. Intinya gitu ya. Ya, kamu tahu lah resikonya. Kamu udah 18 tahun udah cukup dewasa untuk tahu apa yang kamu lakukan dan salah dan benarnya. Ya. Tapi sebaiknya kalau kita nanti menikah ya, ini bicara umum ya, menikah dengan yang seagama. Kenapa? Karena biar kita punya satu kesepahaman, nanti anak kita juga dapat pendidikan agama yang sama gitu, bener kan? Nggak bingung jadinya. Kecuali mungkin kalian punya kesepakatan, oke, biarkan anaknya memilih agama sendiri. Tapi kan biar gimana pun, agama itu kan, pendidikan agama datangnya pertama kali dari keluarga, dari orang tua. Ya kan? Nanti kalau misalnya beda agama, jadi pasti akan ada kebingungan. Anak ini harus diarahkan kemana? Jadi sebaiknya menikah dengan yang seagama. Tapi kan saya juga kenapa ngomong sebaiknya? Karena saya kan, karena kan pasti ada juga yang mereka beda agama. Nanti saya dibilang, wah Mas Uya gimana gitu. Ini kan prinsip saya. Betul. Prinsip saya ya. Oke, ya udah. Kalau begitu, tarik napas yang dalam, keluarkan dari hidung, bangun. Aku tuh cinta banget sama kamu. Kamu percaya kan? Yaudah kita perjuangin sama-sama. Sekarang kita pulang. Loh, gitu? Ya. Pulang kan lu belum dihipnotis. Iya. Saya juga. Iya dong. Gimana dong? Udah nggak usah deh pulang. Nggak. Aku mau kamu dihipnotis dulu. Ya udah, ya kamu sini. Biar kamu tahu, saya tahu anak-anak kamu juga. Yuk, oke. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum, terjaga dari tidurmu. Dan kau jadikan ku ratu di kerajaan cintamu agar aku pun bahagia hidup bersama denganmu selamanya. Oke. Novan ya? Novan. Oke.
Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan yang bulat dan kulit aku. Hidup. Nah mas, tolong tanya dia cinta sama aku apa enggak sih mas? Iya. Kan saya belum kasih sugesti. Tenang aja, sabar. Sama tolong tanyain yang dia jalan sama cewek yang teman aku itu siapa ya mas? Yang pakai hijab itu. Iya. Tapi dia bilang dia bukan. Dia tadi nggak pernah jalan ke Pejaten Village. Saya. Enggak, dia nggak bilang apa-apa. Oke. Kita tanya. Iya. Dia lagi tidur dia kan. Iya, terima kasih Mas. Iya. Oke. Untuk Korea Season itu dengarkan sugesti saya. Katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Novan. Sebetulnya agama kamu apa? Saya juga bingung mas. Soalnya saya dari kecil nggak pernah diajarin agama-agama. Hah? Gak baca diajaran agama-agama? Iya, Loh, kamu nggak tahu agama kamu apa? nggak tahu. Nggak tahu? Orang tua saya ibu Katolik, ayah Islam. Oke, terus? Dari kecil ayah saya suka nyuruh saya buat ikut agamanya Islam. Iya. Ya saya suka diajak ke masjid. Oke, diajak ke masjid. Iya, Waktu kecil tuh. iya. Tapi kamu tahu nggak diajak ke masjid nggak? Sholat kamu? Sholat tapi nggak tahu apa yang saya lakuin. Oh gitu? Jadi bacaannya nggak tahu kamu? Enggak. Jadi saya dari kecil sampai sekarang nggak pernah diajarin agama sama orang tua saya. Terus kalau ibu kamu sendiri? Ibu saya sibuk di luar kota kerja. Sedangkan saya tinggal sama kakak saya. Bapak kamu? Bapak saya 8 tahun sebelumnya udah meninggal. Bapak kamu udah meninggal 8 tahun yang lalu. Ya, Kamu pernah nanya nggak sama orang tua kamu agama saya apa sebetulnya gitu? nggak pernah mas. Nggak pernah? Enggak, Dan orang tua kamu nggak pernah ngasih tahu juga agama kamu apa? enggak. Nah, kayak tadi di rapor kamu katanya Rizka cewek kamu menemuin rapor kamu di rumah kamu. Agamanya Katolik gitu. Iya, itu mama saya yang daftarin ke sekolah. Jadi ditulisnya itu Di kartu keluarga kamu apa agamanya? Katolik mas. Katolik. Jadi agama kamu? Aku nggak tahu apa agamanya. Oh, jadi kamu sampai sekarang belajar Islam belum pernah? Belum, Belajar Katolik juga belum pernah? belum. Waduh. Tapi sebelum bapak saya meninggal, saya sempat disuruh masuk Islam, suruh ikut belajar agama Islam. Sama siapa? Bapak Bilang apa bapak? dia suruh masuk ke Islam, ngaji. Ya tapi semenjak bapak meninggal, jadi udah nggak ada yang ngasih tahu buat belajar agama Islam. Ya tapi sekarang kan saya tinggal sama kakak saya. Saya juga disuruh belajar agama Islam. Tapi saya bingung mas, belajar sama siapa? Oh gitu. Ya, ya tapi jujur mas, sebulan terakhir ini saya udah sibuk belajar agama Islam mas. Oh gitu. Iya. Wow. Kamu nggak bilang-bilang tuh? Enggak mas, karena saya belajar gini benar-benar dari hati saya pengen belajar agama Islam. Lo belajar sama siapa? Saya belajar sama ustadz dekat rumah saya. Ya, dia terkenal di situ namanya Pak Sarifudin. Pak Sarifudin. Ya, Alhamdulillah. Apa? Seneng nih Rizka nih. Gitu. Bisa pacaran. Oke. Kamu udah bisa apa aja nih yang diajarin? ya saya kalau belajarnya baru mengerti ayat-ayat baru dikit. Sama saya baru diajarin dasar-dasarnya aja. Kalau ayat saya terus-terusan belum hafal mas. Cuma yang saya tahu di Islam itu ada sholat 5 waktu. Sholat apa aja tuh yang lo tahu? Sholat subuh, siang, sore, sama malam mas. Sama satu lagi ada sholat maghrib. Oh itu sholat. Oke, sholat 5 waktu tuh bukan siang tadi. Subuh, zuhur, asar, maghrib sama isya. Iya itu mas, saya lupa. Sama ada rukun Islam ada 5 mas. Oh udah diajarin tuh? Udah. Apa aja tuh? Ada zakat, naik haji, terus itu banyak mas saya lupa.
Oke, tapi kamu udah boleh belajar tuh. Iya mas. Udah nggak apa-apa mas, yang penting dia udah ada kemajuan. Iya, Mau belajar Islam, terus saya udah seneng kok. udah senang. Terus lo puasa nggak nih sekarang nih? Enggak mas, soalnya tadi saya sahur kesiangan jam 6. Oh nggak puasa. Ya alhamdulillah mas, si puasa udah dapat 6 kali. Dia udah bilang alhamdulillah mas. Iya, dari sana. Iya. Oke, iya. Alhamdulillah ya. Ini tapi, oke. Tapi udah 6 kali puasa nih. Iya, cuma yang 3 kali sampai maghrib, yang 3 kali sampai siang. Oh, kenapa sampai siang? Nggak kuat mas. Gak kuat. Oh, yang penting usaha coba. Baru nyoba. Coba. Iya. Ya tapi kemarin saya sempat diajak sama Pak Ustadz Syarifuddin buat sholat taraweh. Ah. Tapi saya nggak ngerti, saya cuma ikut aja nunduk-nunduk. Gerakannya, Iya, bacanya belum apa. belum. Ya tapi saya ngerasain di masjid itu jadi adem mas. Adem ya. Ya selain keinginan saya sendiri, ya demi wanita yang saya cintai mas. Tapi saya kalau udah benar-benar fasih tentang Islam, saya udah niat buat nikahin dia mas. Nikahin dia. Ya, Tapi orang tuanya kan gak setuju. enggak, tapi bapaknya senang banget sama saya mas. Loh kan bapaknya gak suka sama kamu. Ya soalnya saya setiap hari ketemu bapaknya mas. Setiap hari ketemu bapaknya. Enggak. Apa dia diam-diam ya ketemu orang tua saya? Kamu tiap hari diem-diem ketemu orang tuanya? Enggak mas, saya enggak diam-diam. Gak diem-diem. Enggak, tadi malam saya baru dari rumahnya. Ini Rizka kan? Bukan mas, Nabila. Nabila siapa ya mas? Hah? Nabila siapa ya? Nabila anak Pak Ustadz mas. Anaknya Pak Ustadz? Iya, Oh bukan Rizka jadi? bukan. Jadi semenjak saya belajar agama Islam di rumahnya Pak Syarifuddin, saya selalu diambil minum, diperhatiin sama anaknya Pak Ustadz mas. Kayak apa ciri-cirinya? Cantik, pakai kerudung. Ya, berarti ini bener mas yang kemarin teman saya lihat. Tadi lo berarti pokoknya bener lo kebijakan village sama cewek pakai hijab tuh Nabila? Iya betul mas. Saya nggak tahu mas kok jadi akhirnya kayak gini ya. Lo gak nyangka? Nah Rizka gimana dong? Jadi saya juga bingung mas. 3 minggu lalu saya putusin dan nangis. Dengan jauh balikan mas. Jadi kalau sekarang masih pacaran lagi? Iya, ya tapi di sisi lain juga saya udah jatuh cinta sama Nabila mas. Saya juga bingung. Saya belajar agama Islam buat Rizka, tapi saya juga cinta sama orang lain. Jadi kamu pacaran dong sama Nabila? Selingkuh dong kamu nih? Enggak mas, Enggak gimana? dia itu anak Pak Ustadz nggak boleh pacaran, katanya taaruf aja. Iya makanya saya juga mau buru-buru nikahin dia. Tapi Nabila tahu soal kamu punya pacar Rizka? Tahu mas, saya udah cerita. Apa kata Nabila? Dia bilang katanya, ya udah kamu lanjutin aja. Tapi saya udah gak cinta lagi sama Rizka mas. Hati saya cuma buat Nabila. Oke, sekarang kamu mau ngomong apa nih sama Rizka deh? Iya Nabila, sabar ya. Aku mau selesaiin dulu masalahnya sama Rizka. Nanti habis itu aku ke kamu. Udah lah mas, aku mau keluar aja. Hah? Loh. Loh, gimana? Ya. Kejar dong, kan? Tadi gua suruh ngomong sama Rizka nih, ngomong sama Nabila. Ya pokoknya Nabila, semuanya aku lakuin buat kamu. Nanti kalau masalah aku udah selesai sama Rizka, aku bakal nikahin kamu. Waduh. Ya udah deh, ya untuk orang yang saya sentuh dengarkan saya. Gini nih, udah nih Rizka pergi lagi. Kalau emang lo belajar satu agama itu karena diri lo sendiri, bukan demi orang lain. Karena itu biasanya akan lebih tulus. Iya mas, itu karena saya diri sendiri. Oke. Dan intinya kamu selesaikan aja masalah kamu dengan Rizka, jangan sakiti Rizka, selesaikan dengan baik-baik. Ya, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Rizka mana mas? Pergi.
Sudah, gue mau tanya sama lo sayang sama Rizka apa enggak? Saya bingung jawab mas. Hah? Bingung jawabnya. Bingung jawabnya. Dari awal bingung terus. Agama bingung. Kayak si Adit nih bingung dari ya. Iya. Ya udah gini deh. Ya udah kamu kejar deh tuh sebelum dia turun lift deh. Kamu kejar. Saya kerja mas. Wah, gua no komen nih gimana. Di satu sisi ya kasih komen ya guys. Ya. Oke. Saya Surya Utama pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kau tega melakukan itu? Kalau